PSAK nomor 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Jadi, segala pemasukan apapun itu bentuknya, menurut akuntansi boleh diakui sebagai pendapatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia ataupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama serta dalam bentuk apapun. Jadi, tidak semua penghasilan diakui sebagai pendapatan menurut pajak. Oleh karena itu, pajak membagi penghasilan ke dalam 3 kategori, yaitu satu, penghasilan yang merupakan objek pajak. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh penghasilan yang merupakan objek pajak yaitu satu, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Tiga, laba usaha. Empat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Lima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 7, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. 8, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14, premi asuransi. 15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. 17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18, imbalan bunga. 19, surplus Bank Indonesia. Yang kedua, ada penghasilan yang dikenakan pajak final. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh penghasilan yang dikenakan pajak final yaitu A. Ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga deposito, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi yang pribadi. Yang B, ada penghasilan berupa hadiah undian. Yang C, ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang D, ada penghasilan dan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Yang E, ada penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dan yang ketiga, ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak yaitu A. Ada bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sodakoh yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Yang B, ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan sosial. Yang C, ada warisan. Dan yang D, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pernyataan modal. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak. A. Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. B. Badan dalam negeri. Yang kedua, dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang diterima WP badan dalam negeri atau WPOP dalam negeri sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut. Yang A, dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak. B, dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum DJP menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen. Lanjut kembali di H, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan OJK, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. J, bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima anggota koperasi, perusahaan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Penghasilan yang diterima perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. L, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. M, sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya.
yang ditanamkan kembali dalam bentuk M. Sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana, kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. N. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. O. Dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan atau haji khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji yang diterima badan pengelola keuangan haji. P. Sisa lebih yang diterima badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan yang terdapat pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi. Atas perbedaan tersebut, maka terjadilah perbedaan laba dalam akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, di mana pada akuntansi fiskal terdapat penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yang artinya penghasilan tersebut tidak menyebabkan kenaikan laba fiskal. Kita masuk ke materi beban. Sama dengan konsep pendapatan, konsep beban pada akuntansi dan fiskal juga berbeda. Menurut IAI, beban pada akuntansi didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Sedangkan pada pajak beban didefinisikan sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Akan tetapi, tidak semua biaya dapat diakui sebagai pengurangan pada laporan keuangan fiskal. Meskipun biaya tersebut digunakan untuk operasional perusahaan, hal ini dikarenakan pada fiskal biaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu deductible expense dan non-deductible expense. Untuk deductible expense, yaitu biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto yaitu yang A, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain. Yang pertama ada biaya pembelian bahan, yang kedua ada biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Yang ketiga ada bunga sewa dan royalti. Yang keempat ada biaya perjalanan. Yang kelima ada biaya pengolahan limbah. Yang keenam premi asuransi. Yang ketujuh ada biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedelapan ada biaya administrasi. Yang kesembilan ada pajak kecuali pajak penghasilan. Poin yang B yaitu ada penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Poin yang C, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang D, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang E, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang F, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu non-deductible expense, yaitu biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu A. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. B. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. C. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali ditentukan dalam undang-undang ini. D. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh WPOP kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. E. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natural dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur berdasarkan PMK. F. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. G. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. H. Pajak penghasilan. I. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. J. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. K. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.